Jadi jangan suka menganggap ada kebetulan. Nggak ada tuh kebetulan. Apa kebetulan? Semuanya dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tapi hari ini saya ada yang menghina. Oh, itu juga episode. Banyak yang Allah berikan lewat orang menghina kita tuh. Pertama, Allah ngasih tahu bagaimana jeleknya kelakuan orang menghina. Nah, kita tahu, oh begini. Ini mirip saya nih kalau lagi menghina. Sekarang Allah ngasih tahu betapa buruknya perilaku orang menghina. Satu, saya bertekad tidak mau menghina seperti yang dilakukan orang. Dua, saya gak enak nih perasaan saya. Ini kesempatan saya melatih hati saya untuk bisa legowo menghadapi orang ini. Kalau nggak ada sparring partner, kita nggak bisa latihan, Pak. Kalau jarang dihina, susah latihannya. Makanya kalau ada yang menghina tuh disyukuri. Kita punya kesempatan berlatih, ya, supaya lebih terampil. Tiga, kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Karena ada buruknya. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan, tidak aneh. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan, kejahatan dengan cara yang lebih baik. Itu kan ada yang buruknya. Maka saya akan balas nih. 4, kita bisa merasakan nikmatnya berguguran dosa. Karena ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali dengan disakiti. Nah, ini lagi pengguguran. Jadi jangan lebay kalau ada yang nyakitin tuh ya. Karena di sana banyak pemberian Allah yang tidak datang dengan pujian. Pujian lebih bahaya. Tapi kalau ada yang muji bagaimana? Ini juga izin Allah. Ujian, lebih berat ujian pujian daripada ujian cacian. Kenapa ujian pujian lebih berat? Karena cocok dengan nafsu. Kita pengennya kan dipuji. Aduh, si Akang meni soleh. Ini belum saya perlihatkan kesolehan saya yang aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya Rabb. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang kau hadirkan menjadi ahlul yakin padamu, menjadi hamba-hamba yang istiqomah, menjadi hamba yang husnul khatimah, menjadi hambamu ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Hadirin, saya mohon maaf terlambat sangat banyak. Dari BSD ke sini memerlukan waktu hampir 2,5 jam. Alhamdulillah. Dimaafkan? Alhamdulillah. Sebagian sepertinya masih di perjalanan juga. Jangan mengatakan, wah macet. Alhamdulillah macet. Baik, kita membahas 102, 103 ya. Kalau gitu 102 dulu ya. Mengulang dulu yang dulu. Oh udah boleh 103. Bismillahirrahmanirrahim. Mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu fa huwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Apabila Allah memberi karunia kepadamu, maka ia akan menunjukkan kepadamu kurnia belas kasihnya.
Dan apabila menolak pemberiannya atasmu, maka ia akan menunjukkan kepadamu kekuasaannya. Maka ia dalam semua itu memperkenalkan diri kepadamu dan menghadapkan kepadamu dengan kehalusan pemberian pemeliharaannya kepadamu. Jadi hadirin, sekali lagi, yang paling penting dalam hidup ini adalah kita yakin kepada Allah. Kalau sudah yakin kepada Allah, itu sudah segala urusan menjadi mudah. Yakin Allah yang memberi rezeki, kita tidak akan gentar lagi dengan dolar naik, BBM naik turun dan sebagainya. Karena tugas kita bukan mikirin BBM, tugas kita tuh ibadah. BBM naik, BBM turun, harga naik, harga turun, semuanya bisa jadi amal soleh bagi kita. Kalau kita sudah yakin yang membulak-balik hati itu adalah Allah, muqallibal qulub, kita tidak akan jaim di depan orang. Kita tidak akan maksa supaya orang suka ke kita. Karena kita tahu maksa itu tidak ada apa-apanya. Suami tidak usah acting supaya istri cinta kepadanya, istri pun tidak usah lebay sehingga suami supaya kesangsem kepadanya, karena tahu bahwa hati suami itu dibulak-baliknya oleh Allah, bukan oleh baju, bukan oleh acting, bukan oleh kata-kata. Jadinya tenang. Kalau orang sudah yakin bahwa tidak ada nikmat maupun musibah yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah, maka dia akan lebih sibuk saja ngejar-ngejar pertolongan Allah. Karena tahu bahwa orang itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Ini semua yang hadir ini tidak bisa ngasih apa-apa ke saya walaupun sebutir nasi kalau Allah tidak menghendaki. Dan semua yang ada di alam semesta ini tidak bisa menimpakan musibah sama sekali tanpa izin Allah. Nah, kalau sudah yakin begitu, dia tidak akan berharap dari makhluk, juga tidak takut ke makhluk. Dan itulah kebahagiaan. Jadi yang membuat hidup ini tidak nyaman kan kita berharap ke makhluk. Makin banyak berharap, makin tidak nyaman hidup ini. Gelisah, kecewa, sakit hati, jengkel, marah-marah, itu kan intinya karena kita harapan. Tapi kalau sekarang saya berharap misalkan lampunya enggak nyala, itu tidak apa-apa ya, karena silau, men, ya. Itu bagi yang sedang film, boleh dibalikan kameranya. Nah, coba dibalikan sedikit, ya. Bagus, terima kasih. Boleh memvideokan, tapi usahakan jangan ada lampunya, ya. Kadang-kadang yang memvideokannya kurang tahu ada lampunya atau tidak, ya. Tidak apa-apa. Yang merasakannya saya, ya, tidak apa-apa, tidak. Perkara kecil, ya. Karena udah dimatiin sekarang. Nah, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita lewat takdir-takdirnya. Misalkan keinginan kita dikabulkan. Nah, itu tuh Allah sedang memperlihatkan bagaimana kasih sayangnya. Karena model-model kita mah nggak pantas dikabulkan. Sholat nggak puguh, nggak khusyuk, sedekah pelit, dosa melimpah, ngaji nggak jelas, ngaji apa itu? Kelakuan jelek, tapi tetap dikasih, itu kasih sayang Allah. Jadi jangan sok keren, ya. Jangan, alhamdulillah, akhirnya Allah nurut juga sama saya. Oh, itu kejahatan nyata. Kita mah dikasih itu bukan karena kesolehan aja, betul? Seperti yang berangkat umroh, haji, itu kalau ditanya karena apa kita umroh? Cuman satu saja, karena kemurahan Allah. Karena disebut karena soleh, acungkan tangan yang soleh. Gak ada yang ngacung. Kecuali Solehuddin yang memang namanya. Acungkan tangan yang benar-benar hatinya ikhlas. Gak ada yang ngacung. Benar-benar kita tuh bisa mendapat karunia tuh hanya karena kasih sayang Allah aja. Karena kalau Allah hitung-hitungan,
Model kita ini mah layaknya dimusnahkan, bukan diberi. Tapi karena Allah maha baik, ya kasih aja. Nah kalau sekarang kita minta, lalu enggak dikasih oleh Allah, itu menunjukkan Allah tuh maha kuasa menentukan segalanya, enggak bisa dipaksa siapa-siapa. Kalau Allah enggak mau ngasih, ya enggak ada, enggak bisa. Mau gimana aja, kalau Allah enggak, ya enggak. Kalau Allah iya, ya iya. Makanya hadirin sekalian, aneh gitu kalau kita jengkel dengan perbuatan Allah karena nggak cocok dengan keinginan kita. Padahal kekuasaan Allah yang ditunjukkan itu supaya kita merasa aman. Bukan kalau sekarang orang mau ngejailin kita, tapi Allah menghendaki tidak, itu enggak kejadian pada kita. Itu kan kekuasaan Allah, benar? Semua orang sekarang mau nyelakain, tapi Allah tidak menghendaki kita celaka, enggak terjadi tuh. Saudara akan di PHK, itu menurut mereka. Tapi Allah mengatakan tidak ada PHK, tidak. Karena udah meninggal sebelum PHK, misalkan begitu. Ancaman apapun, siapapun tidak akan kejadian kalau Allah nggak izinkan, enggak. Jadi ibu bapak yang baik, makanya kenapa orang sholat nggak khusyuk? Karena belum yakin Allah yang maha menentukan. Kalau kita udah yakin gitu Allah yang menguasai segalanya, pasti hidup kita tuh cuma ngejar-ngejar pertolongan Allah aja. Kenapa kamu jujur? Karena Allah suka sama orang jujur. Kenapa kamu kok jadi orang baik? Karena Allah suka jadi sama hambanya yang baik. Supaya kamu supaya terkenal ya jadi orang baik. Gak ada urusan, apa urusan dengan terkenal? Urusan saya mah Allah nolong saya karena Allah suka ke saya, gitu. Jadi tahajud itu sesuatu yang ringan. Karena tahu ini gerbang pertolongan Allah. Beratnya tahajud karena belum yakin Allah yang nolong. Kayak gini ya, duh ya Allah mudah-mudahan lampu itu engkau matikan ya. Nah, saya emang gak minta tolong ke ibu, ke Allah ya, cuman Allah yang bisa menyadarkan hambanya. Gini ya, misal dalam rumah tangga suami marah. Nah yang bisa mendiamkan suami itu sesungguhnya Allah, Bu. Tapi kita sering ngakalin supaya suami jadi diam. Dengan akal kita, nggak ngandelin Allah. Padahal suami kan dalam genggaman Allah. Kalau lagi marah kita zikir, ya Allah, berikan kesabaran suami saya. Berikan ketenangan, lindungi. Itu lebih efektif daripada kita sok aja sing puas ngomong Pak. Enggak puas-puas ya. Nafsu mana ada puasnya. Kalau diam zikir. Karena kalau diam kurang zikir salah juga. Kenapa kamu diam aja? Dengarkan omongan ini. Ini juga dengar Pak. Berani ngelawan kamu, ngejawab aja. Semuanya salah nih wirid we. Sama Pak, Bapak juga kalau lagi jengkel sama istri, enggak, ini udah titipin sama Allah. Ya Allah, misalkan serba salah terus ya. Udah ada Allah yang ngebulak-balik hati. Ingat ya, sekarang ngomong gini, kalau Allah balikan nanti malam bisa robah seketika, gampang bagi Allah. Tapi kita nyadarin orang nggak bisa. Nah kita tuh selalu ngandelin akal, siasat, strategi, supaya orang jadi berbalik. Itu enggak ngepek kalau Allah enggak izinin. Bukan tidak boleh, tapi tanpa izin Allah mah enggak ada apa-apanya. Kita semua la haula wala quwata illa billah. Jadi udah bulat, cuma Allah satu-satunya yang menolong kita. Mau menjerit sekeras apapun, mau lari kemanapun, mau menghibah bersimpuh ke siapapun, mau merontak sedahsyat apapun, tetap cuma satu yang bisa nolong. Siapa?
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam hal apapun, ala kulli hal. Ini kunci hadirin. Kita sering mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi faktanya enggak tuh. Enggak minta tolong ke Allah. Kita lebih sibuk bergantung ke makhluk. Benar? Kita sering mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Hasilnya mah enggak, kita mengandalkan diri, mengandalkan strategi, mengandalkan ikhtiar. Boleh ikhtiar itu hadirin sebagai amal soleh kita, tapi bukan sebagai sandaran kita. Jelas? Seperti kita berusaha menghafal Quran sebaik-baiknya. Harus, tapi kita harus yakin ini otak milik Allah. Bisa ingat itu dengan izin Allah, bukan karena kita rajin menghafal. Buktinya ada yang jarang menghafal, tetap nggak hafal. Ya. Saya kelihatan lagi sedih nggak hari ini? Alhamdulillah. Berarti saya berhasil menyembunyikan kesedihan. Udah bertekad nih. Sebetulnya aslinya saya sedang sedih. Tapi karena tidak boleh diceritakan, maka saya tidak akan cerita. Tahu apa? Kudanya sakit. Ibu tahu aja, bukan sakit bu, meninggal. Ada kuda kesayangan, baik, aduh soleh itu kuda. Kalau kayak mau pergi gitu, nangis kuda teh bu, bener-bener kayak orang, pasti yang lihatnya juga ikut sedih. Sampai kalau dari jarak jauh, misalkan sedang tugas di luar, itu pakai Skype atau FaceTime, ya, supaya saling melihat. Itu ke kuda kayak gitu pak. Iya, hari Minggu kemarin juga senang gitu, habis latihan ada anak kecil. Senin ke Jakarta tadi pagi ada telepon AA, itu kuda udah meninggal. Benar ya? Iya, sakit enggak? Pagi makan bagus. Kuda tuh kalau mau sakit biasanya susah makan ya, susah pipis gitu. Tapi ini pagi bagus, jam 7 masih makan tadi pagi. Kalau udah ajal pak, itu padahal kuda teh masya Allah, udah kuda gagah, namanya juga al-adiyat, kuda perang, dan memang kuda kavaleri dulunya, bagus, baik, soleh, pokoknya malah I love him so much lah. Diperiksa berkala oleh dokter kavaleri, karena ini tahu kuda kavaleri dulunya, ini kuda sehat, bagus, walaupun usianya sudah 21 tahun, tapi masih fit gitu. Meninggal tadi pak, tahu meninggalnya seperti apa? Sederhana sekali meninggalnya tuh. Jadi, ya ada kuda mah begitulah ya, walaupun tua, kebetinan teh senang aja. Jadi dia pagi-pagi mungkin angin dari bawah, dari kandang betina, kudanya jadi gelisah, biasa kalau kuda jantan begitu. Nah, gelisah-gelisah lagi keliling-keliling di kandangnya sendiri. Kakinya masuk ke tempat makan, kuda terpeleset, terguling. Hanya itu pak, itu ember-ember plastik biasa. Udah gitu dibangunkan biasa. Gemeter, terus terguling lagi, meninggal. Saya nggak boleh memperlihatkan kesedihan. Aduh ya Allah, rasanya Allah teh gitu. Setiap ada yang disayang deket, ada aja jalannya diberi jarak ya. Mungkin nggak boleh hati ini tertambat, karena saya sering sekali ingat gitu. Ya begitulah. Semua ada ajalnya. Selalu harus siap kapanpun diambil pemiliknya. Kalau nggak ingat ini Allah yang ngatur, pasti berat hadirin ya. Kemarin masih jalan sama-sama. Kuda ini, kalau kuda sayang ke kita, boleh cerita dikit ya bu ya.
tentang binatang, kalau kuda udah sayang tuh ngejagain. Dia gak mau yang di atasnya itu jatuh, boro-boro gigit atau nendang. Untuk tidak jatuh juga dia yang jagain. Hati-hati kalau ada yang licin, ada batu, supaya penunggang di atasnya tuh jangan sampai terguling. Saking baiknya gitu Pak, dipeluk, pokoknya mah. Tapi ya begitulah, ajal mah nggak ada yang bisa menduga. Sekejap aja, Masya Allah. Dan tidak ada artinya dilatih perang juga Pak. Dengar suara bom terlatih, peluru terlatih, ember ternyata yang bikin meninggal. Ember Pak, asa kurang wibawa ya kan. Udah perang wafat nginjek ember, aduh hadirin. Kalau ranjau gitu ya rada dramatis. Apa yang keluar dari kekuasaan Allah? Saya mau nangis tadi pagi tidak. Tenang santri, tenang, semua ada ajalnya. Giliran gak ada siapa-siapa mah aja nangis. Sedih tidak, Masya Allah. Ya sudah, sebuah episode harus maju terus. Biasanya kalau diambil begini, Allah mau ngasih kuda yang lebih bagus ya, amin. Terus kan hadirin, nggak kelihatan kan sedihnya? Saya udah bertekad nggak akan cerita ini di sini ya. Itu kekuasaan Allah Pak, nggak bisa ditolak sama sekali, nggak bisa. Maaf Pak, kurang gimana dokter yang terlatih ya. Kurang gimana kandang yang bersih, bagus, makanan yang cukup, yang jaga ada. Udah kalau Allah mau ambil, nah ini menunjukkan kekuasaan Allah. Nah kita harus menemukan itu di balik kejadian. Jelas nggak Pak? Kalau perkara mati, mati banyak. Ayam mati, kambing mati, ikan mati. Tapi menemukan kekuasaan Allah di balik kejadian yang tidak kita inginkan, itu yang terpenting. Menemukan kasih sayang Allah di balik apa yang kita harapkan datang, itu yang penting. Perkara kita dapat makan, dapat minum, dapat uang, dibeliin pakaian, dibeliin sepatu, dibeliin kendaraan, itu enggak aneh, kan itu terjadi terus. Tapi menemukan ini kasih sayang Allah, itu yang terpenting. Halo? Itu yang mahalnya Pak. Kalau makan biasa, tapi menemukan seperti lihat air biasa, kita lihat air. Tapi menyadari ini teh kasih sayang Allah, air ada di sini. Kita nggak pernah tahu mata airnya di mana. Bagaimana dia bisa ke sini setiap hari? Puluhan tahun kita hidup nggak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum. Bagaimana ini bisa steril begini? Nggak mengandung sianida? Atau ada ini ya? Kenapa pH-nya antara 7? Tidak pH 3 bisa bikin gosong perut. Ini bakteri yang bisa bikin sakit perut udah nggak ada. Saya nggak pernah terlibat membersihkannya. Ini kasih sayang Allah. Begitulah hadirin. Jadi kalau ada orang berbuat baik, suami, anak, orang tua, mertua, istri lagi ngebahagiakan, langsung kita ingat ini Allah yang menggerakkan. Itu barokah. Jadi itu yang termahal dari sebuah pemberian adalah menemukan keagungan Allah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah. Jadi dalam syukurnya tuh. Begitu pula kalau ketika menghadapi hal yang tidak kita inginkan, kita menemukan ini dia kekuasaan Allah yang nggak bisa ditolak, dicegah oleh siapapun juga. Ya itu maksudnya. Jadi nggak ada tuh jagoan tuh menghadapi Allah, nggak ada. Betulan mau sejago apapun, jago terjun sudah 50.000 kali terjun, udahlah tinggal ngambuka aja parasutnya, gepeng di bawah bener. Tidak ada jagoan yang asli itu nggak ada. Yang ada tuh cuman satu aja, kekuasaan Allah. Nggak ada yang pintar betulan, nggak. Hadirin sekalian. Jadi mulai sekarang kita harus berlatih terus. Setiap ada pemberian tersangkut kepada kemurahan Allah ya. Jadi syukurnya tuh dalam. Misalkan dikasih nasi yang kurang enak atau nasi yang masih agak semi mentah gitu ya.
Itu teh Allah yang menggerakkan. Enggak tiap hari kita makan nasi semi mentah ya. Udah nggak apa-apa, jangan gimana nasinya kurang matang. Udahlah, ini Allah lagi ngasih kita percobaan. Bahasa Sunda sih gigih ya, yang nyakrek nasinya setengah matang. Udah telan aja, dan nggak tiap hari ya. Itu cipu yang bener dong, masa gini nggak usah. Alhamdulillah, ini Allah sekarang ngasih variasi nasi ini. Akan ada kejadian-kejadian terus-menerus dalam hidup ini. Seperti barusan kesini macet. Ya Allah, betul-betul macet gitu. Ini engkau tahu ada jadwal pengajian. Coba kita cari solusinya. Alhamdulillah pas mau nyebrang susah, ada bis yang nyebrang. Jadi kita bisa mepet-mepet, kan bis lebih pemberani di Indonesia ini. Ikut. Alhamdulillah, kemarin juga aduh susah macet, tiba-tiba ada polisi, bukan ngawal kami ya, tapi di depan kami ya, jadi kami ikutan aja, merasa terkawal, lancar. Pernah juga kejepit ambulan Pak 2, kalau mobil polisi masih ada yang jengkel, tapi kalau mobil ambulan pada minggir pasti ya, apalagi mobil jenazah karena takut diijabah yang gak minggir. Alhamdulillah kejepit di tengah, ikut selamat. Ini tidak ada yang kebetulan, Allah yang ngejepit Pak. Jadi jangan suka menganggap ada kebetulan, nggak ada tuh kebetulan. Apa kebetulan? Semuanya dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tapi hari ini saya ada yang menghina. Itu juga episode. Banyak yang Allah berikan lewat orang menghina kita tuh. Pertama, Allah ngasih tahu bagaimana jeleknya kelakuan orang menghina. Nah, kita tahu, begini. Ini mirip saya nih kalau lagi menghina. Sekarang Allah ngasih tahu betapa buruknya perilaku orang menghina. 1, saya bertekad tidak mau menghina seperti yang dilakukan orang. 2, saya gak enak nih perasaan saya. Ini kesempatan saya melatih hati saya untuk bisa legowo menghadapi orang ini. Kalau nggak ada sparring partner, kita nggak bisa latihan Pak. Kalau jarang dihina, susah latihannya. Makanya kalau ada yang menghina tuh disyukuri. Kita punya kesempatan berlatih ya, supaya lebih terampil. 3, kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Karena ada buruknya. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan tidak aneh. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan, kejahatan dengan cara yang lebih baik. Itu kan ada yang buruknya. Maka saya akan balas nih. 4, kita bisa merasakan nikmatnya berguguran dosa. Karena ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali dengan disakiti. Nah, ini lagi pengguguran. Jadi jangan lebay kalau ada yang nyakitin tuh ya. Karena di sana banyak pemberian Allah yang tidak datang dengan pujian. Pujian lebih bahaya. Tapi kalau ada yang muji bagaimana? Ini juga izin Allah. Ujian lebih berat, ujian-pujian daripada ujian cacian. Kenapa ujian pujian lebih berat? Karena cocok dengan nafsu. Kita pengennya kan dipuji. Aduh si Akang muni soleh. Ini belum saya perlihatkan kesolehan saya yang aslinya. Nah hadirin sekalian, nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Semua kejadian biiznillah, semua kejadian bisa jadi ujian dari Allah. Bisa ilmu, bisa hikmah, tapi semua kejadian manfaat, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kalau kita bisa mengenal Allah di balik semua kejadian itu, mengenal hikmah, kan pahit getirnya itu tergantung hikmah. Kalau kita udah paham hikmah, udah nggak ada pahit. Pahit itu karena kita nggak lihat hikmah. Jelas? Ya saya juga sedih tadi kuda kesayangan aku itu lagi disenang-senangnya karena anak-anak saya sekarang berlatihnya pakai kuda itu semua lagi, favorit sekali. Meninggal, ya berarti saya harus siap. Semuanya ada ajalnya, bukan cuman orang, tapi binatang juga. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Siap semuanya juga. Harus ke sana, ya.
Dan menangisi kuda juga nggak akan menghidupkan dia, betul? Apa kita belum bikin patung kuda? Lebay ya, makin jelek lagi. Sudah, nggak apa-apa, itu sudah waktunya pulang. Mungkin dia sudah selesai tugasnya nyenengin kita. Terima kasih, kita akan bersedekah ya sambil kita baca Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih atas segala-galanya ya Karim. Segala puji bagimu yang menciptakan kami menjadi manusia, tidak menjadi hewan. Segala puji bagimu ya Allah yang menciptakan kami jadi orang beriman, tidak jadi kafirin, musyrikin. Segala puji hanya milikmu ya Allah yang menuntun kami bisa mengenalmu. Engkaulah yang menutupi semua dosa, aib, maksiat, kebusukan kami. Engkau pula ya Allah yang menjanjikan ampunan di majlis ilmu, di majlis zikir. Ya Rabb, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, inilah kami hamba-Mu yang menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan tidak menyayangi kami, kami pasti jadi orang yang rugi ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, bimbing agar kami bisa taubat dengan sebenar-benar taubat.
Tuntun ya Allah agar kami jadi ahli syukur, yang selalu tenggelam dalam syukur atas karunia apapun darimu. Dan bimbing kami ya Allah agar bisa benar-benar ibadah. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Hapuskan sekelam apapun masa lalu. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Padahal kami berusaha bertobat. Ya Allah, Allahumma ja'alna. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Rabb, jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini bisa menebus semua dosa, bisa jadi jalan terhapus semua aib. Jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan orang tua ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa mengurus keluarga dengan benar, bisa menyiapkan anak-anak agar bisa lurus di jalan. Bimbing agar kami jadi orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan keluarga ini di hadapan-Mu ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pendamping yang merindukannya. Engkau yang maha menentukan, berikan yang terbaik, yang dapat mengantarkan menjadi ahli surga. Keluarga sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Ya Rabb, jadikan majlis ini majlis mustajab doanya. Engkau maha mendengar, Engkau maha dekat, Engkau maha mengabulkan, Engkau maha baik. Betapapun kami hanya makhluk-Mu yang berlumur dosa, tapi Engkau maha mengabulkan bagi hamba-hamba yang memohon. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Doa hadirin tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Mudah merubah takdir apapun, segalanya miliknya. Allah malu jika hamba menengadahkan tangan tidak dikabulkan. Doalah hadirin agar bisa menjauhi maksiat. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan kami, memperbudak kami. Titipkan dunia yang halal, yang barokah, yang bisa jadi bekal pulang. Ya Rabb, jangan biarkan nafsu memperbudak kami. Jangan biarkan amarah, syahwat memperbudak kami. Bimbing kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan jalan keluar ya Fatah bagi yang dihimpit masalah. Jalan keluar yang penuh barokah. Berikan ya Allah nikmatnya ibadah, lahir batin sehat walafiat, rezeki yang halal barokah. Lepaskan kami dari hutang piutang. Ya Allah, jauhkan kami dari kejahatan makhluk-Mu. Rabb, berikan kepada kami jamuan-Mu di tanah suci-Mu ya Allah. Undang hamba-hamba-Mu ini haji umroh, haji yang mabrur mabrurah. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Karuniakan kepada kami ya Allah para pemimpin yang adil, para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang dapat membimbing kami dekat dengan. Kami berlindung dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan tolong doakan ya supaya umroh ini benar-benar bisa memperbaiki diri saya jadi lebih baik, lebih bisa mempertanggungjawabkan amanah-amanah dakwah seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Insyaallah 2 minggu lagi ada umur kita ketemu ya. Tanggal 13 kita di Istiqlal insyaallah. Saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.